Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya banggakan. Kita ketemu lagi, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran IPS hari ini. Minggu yang lalu kalian sudah mempelajari mengenai konsep ruang dan interaksi antar ruang. Nah, pada hari ini materi akan kita lanjutkan mengenai interaksi keruangan wilayah Indonesia. Kita tahu bahwa keadaan alam wilayah di Indonesia itu memang berbeda-beda. Nah, ini tentunya menyebabkan adanya interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang di sini dalam kaitannya dengan keadaan alam yang wilayah di Indonesia, diantaranya yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai lokasi. Lokasi yang ada di negara kita Indonesia, jika dilihat dari letak geografisnya, maka Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Nah, benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia, dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Nah, samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik yang ada di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Nah, dari lokasi tersebut maka kalian dapat mengamati gambar peta Indonesia pada slide berikutnya ini. Ini adalah gambar peta Indonesia. Nah, ini menggambarkan bahwa tadi negara kita itu memang negara yang diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik yang ada di sebelah utara dan Samudra Hindia yang ada di sebelah selatan, serta benua Australia dan benua Asia. Ini mengenai peta Indonesia. Untuk selanjutnya, dari situ tadi, dari peta wilayah Indonesia tadi, kita dapat melihat bahwa wilayah Indonesia itu memang sangat strategis. Maka Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Yang kedua kita bahas yaitu mengenai distribusi atau sebaran. Itu adalah keberulangan suatu objek atau kenampakan di suatu lokasi dan mengacu pada luasnya wilayah atau daerah tempat fitur alam terjadi. Misalnya seperti distribusi curah hujan di wilayah Indonesia pada hari-hari tertentu. Kemudian distribusi setiap elemen fisik, biotik, atau manusia yang bersifat spasial dan dapat diamati, diukur, dan ditunjukkan di dalam peta. Nah, mengenai distribusi ini, nanti kalian dapat memperhatikan salah satu contoh peta yang termasuk distribusi. Nah, di sini salah satunya yaitu peta persebaran barang tambang di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini dalam peta persebaran barang tambang yang ada di Indonesia, kita ketahui bahwa Indonesia itu memang kaya sekali akan berbagai sumber daya alam. Nah, dari setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia itu banyak sekali barang tambangnya. Itu ada aluminium, ada aspal, ada batu bara, ada bauksit, ada belerang, ada biji besi, emas dan perak, dan lain sebagainya. Nanti kalian dapat melihat sendiri bagaimana peta persebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga dalam materi hari ini yaitu termasuk iklim. Nah, secara umum iklim yang ada di Indonesia itu memang dipengaruhi oleh 3 jenis iklim.
ketiga jenis iklim tersebut adalah termasuk iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Iklim musim ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode dalam 1 tahun. Kemudian kalau iklim laut itu karena wilayah laut Indonesia memang luas, maka Indonesia memiliki iklim laut yang nantinya akan menimbulkan penguapan dan terjadilah hujan. Iklim panas karena Indonesia terletak pada daerah tropis. Ketiga jenis iklim tersebut berdampak pada curah hujan yang ada di Indonesia. Curah hujan yang ada di Indonesia itu sangat bervariasi, tetapi umumnya curah hujan yang ada di Indonesia itu berkisar sekitar 2.500 mm per tahun. Dari musim itu tadi, angin musim itu tadi, kita tadi dapat melihat di sini pada saat musim hujan yang ada di Indonesia itu nanti terjadi sekitar bulan Oktober sampai April, yaitu angin muson bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia. Ini nanti akan menyebabkan berubahnya menjadi angin barat. Nah, pada saat bergerak menuju Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik itu telah membawa uap air dan menyebabkan turun hujan di Indonesia. Sebaliknya terjadilah musim kemarau, yaitu terjadi pada bulan Mei sampai September. Saat itu angin muson bergerak dari benua Australia menuju Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Sifatnya sangat kering dan mengandung sedikit uap air di sini. Maka di sini nanti akan terjadi musim kemarau. Nah, ini silahkan kalian perhatikan peta di bawah ini. Ini kamu dapat melihat peta arah angin yang ada di Indonesia. Nah, yang ada garis biru itu menunjukkan angin itu berasal dari Australia, benua Australia ya. Ini nanti masuk ke Indonesia. Sudah saya sampaikan tadi, angin ini sifatnya sangat kering, makanya di Indonesia pada saat ini timbul musim kemarau. Tetapi kalau kita lihat garis merah, ini angin berasal dari benua Asia masuk ke wilayah Indonesia. Nah, di sini nanti akan mengandung banyak uap air sehingga di Indonesia terjadilah musim penghujan. Nah, ini peta arah angin yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi pesisir pantai, dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Kegiatan pada suatu penduduk atau masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh keadaan geografisnya, terutama kondisi fisiknya yang terdiri dari kondisi iklim, jenis, dan kualitas tanah, serta topografi dan juga kondisi perairan. Nah, di sini contohnya daerah pantai. Kalian mestinya tahu, sebagian penduduk di daerah pantai itu memang mata pencariannya nelayan. Hal ini dikarenakan apa? Kondisinya yang lebih dekat dengan laut. Nah, maka masyarakat pantai akan memanfaatkan angin darat untuk melaut dalam rangka menangkap ikan dan memanfaatkan angin laut untuk kembali ke darat menjual hasil tangkapannya selama di laut. Beda lagi dengan masyarakat yang tinggal di dataran rendah. Nah, di sini masyarakat akan memanfaatkan awal musim hujan, yaitu untuk mengolah lahan pertaniannya.
Yang terakhir adalah geologi. Nah, ini Indonesia bagian barat itu merupakan bagian dari benua Asia. Sedangkan Indonesia bagian timur bagian dari benua Australia. Sedangkan bagian tengah itu merupakan daerah peralihan yang disebut daerah Wallace. Dilihat dari jalur yang ada, Kepulauan Indonesia juga terletak di antara dua rangkaian pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Mediterania di Indonesia bagian barat dan Sirkum Pasifik di Indonesia bagian timur. Nah, akibat dari letak geologis Indonesia itu tadi, yang pertama memiliki banyak gunung api yang masih aktif, kemudian Laut Indonesia di bagian barat, dan Indonesia Timur yang dangkal. Kemudian yang kedua, di Indonesia tengah lautnya dalam, sehingga Indonesia itu banyak menyimpan barang tambang mineral. Kemudian yang ketiga, sering terjadi gempa tektonik dan gempa vulkanik. Yang keempat, pegunungan di Indonesia merupakan rangkaian pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, itulah materi IPS yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.